penyidik KPK hari ini memeriksa mantan Menteri Kehutanan MS Kaban sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengajuan anggaran Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan. Selain MS Kaban, tim penyidik juga memeriksa Muhammad Yusuf, mantan supir MS Kaban yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus SKRT tersebut. Pemeriksaan terhadap mantan Menteri Kehutanan MS Kaban ini merupakan pemeriksaan pertama pasca tertangkapnya tersangka kasus dugaan pengajuan anggaran Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan Anggoro Wijoyo. Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anggoro. Anggoro merupakan pemilik PT Masaro Radiocom, perusahaan pengelola proyek SKRT. Kepada wartawan, Kaban mengatakan bahwa menunjukkan PT Masaro Radiocom sudah sesuai administrasi negara dan bukan untuk memperkaya diri sendiri. Selain itu, menurut Kaban, proyek SKRT sudah ada sejak era Presiden Soeharto. Saksi minta keterangan untuk Anggoro dalam kasus pemberian uang kepada anggota-anggota dewan, itu aja. Salah satu yang mungkin bakal ditanya itu kenapa Bapak nunjuk langsung Masaro gitu, Pak? Kalau masalah penunjukan tuh proses administrasi negara saja, ya kan. Yang penting kan kita tidak ada istilah yang tujuan memperkaya diri, nggak ada. Itu kan hanya melaksanakan tugas negara karena waktunya sangat pendek dan juga dibenarkan oleh undang-undang, peraturan keputusan presiden, dan juga yang paling penting adalah itu untuk menjaga hubungan baik kita dengan pemerintah Amerika Serikat. Selain Kaban, KPK juga memeriksa mantan supir MS Kaban, Muhammad Yusuf. Tersangka kasus SKRT ini juga diperiksa sebagai saksi untuk Anggoro. Namun Yusuf bungkam saat tiba di KPK. Seperti yang diberitakan, proyek SKRT sendiri sudah dihentikan pada 2004 lalu oleh Menhub yang saat itu masih dijabat M. Prakoso. Namun proyek tersebut dihidupkan kembali atas upaya pemerintah Anggoro Wijoyo semasa MS Kaban menjabat Menhub. Direktur utama PT Masaro Radiocom itu diduga memberikan uang kepada 4 anggota Komisi 4 DPR yang menangani sektor kehutanan. Dari Jakarta, Detata Permana melaporkan. Ya, terdakwa kasus dugaan suap pengurusan sengketa pilkada yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar mengatakan bahwa selama melakukan penyidikan kasus sengketa pilkada, KPK tak pernah memperlihatkan surat perintah penangkapan kepadanya. Akil Mukhtar bahkan menuding KPK hanya mencari sensasi terkait kasus tersebut. Hal tersebut disampaikan Akil Mukhtar saat membacakan eksepsi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam eksepsinya, Akil Mukhtar mengatakan bahwa selama melakukan penyidikan, KPK tidak pernah memperlihatkan surat perintah penangkapan kepadanya. Padahal berdasarkan gembar-gembor di media massa, menurut Akil, penyidik KPK telah menangkap tangan dirinya terkait dugaan suap penanganan sengketa Pilkada Lebak dan Gunung Mas di kawasan Komplek Widya Chandra, di mana dirinya menghuni rumah dinas sebagai Ketua MK. Akil menilai KPK hanya mencari sensasi saat menyidik kasus tersebut. Karena yang sangat mengejutkan, pimpinan KPK mengatakan di media massa bahwa dirinya telah tertangkap tangan, yang menurutnya sama sekali tidak didasarkan fakta dan kejadian. Karena yang ditangkap penyidik KPK adalah anggota DPR dari fraksi Golkar, Hairunisa, dan pengusaha Cornelis Nalau. Pada saat itu oleh penyidik KPK yang datang ke rumah jabatan saya selaku Ketua MK, saya tidak pernah dinyatakan ditangkap, melainkan mereka melakukan penangkapan terhadap Hairunisa dan Cornelis Nalau yang berada di halaman rumah. Sedangkan rumah tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci. Serta saya berada di dalam rumah tanpa mengetahui adanya kejadian penangkapan tersebut. Saya diberitahu oleh petugas jaga bahwa ada tamu di depan rumah. Kemudian saya membuka pintu depan dan keluar, baru bertemu penyidik KPK yang menyatakan bahwa penyidik telah melakukan penangkapan terhadap saudari Hairunisa dan saudari Cornelis tersebut dan meminta saya menyaksikan penggeledahan terhadap keduanya, serta kemudian meminta saya untuk ikut guna memberikan keterangan di kantor KPK sehubungan dengan peristiwa tersebut. Namun ternyata sejak saat itulah saya tidak pernah dapat meninggalkan KPK karena kemudian dijadikan tersangka dan ditahan.
Akil menambahkan, perbuatan Satgas KPK sudah menyalahi pasal 1 angka 11 KUHP karena tak sesuai dengan definisi tertangkap tangan. Terlebih dalam surat dakwaan Khairunisa dan Cornelis Nalau, jaksa hanya menyatakan telah menangkap tangan keduanya. Sidang akan dilanjutkan hari Kamis pekan depan dengan agenda tanggapan jaksa atas eksepsi terdakwa. Dari Jakarta, Maria Magdalena dan Ketut Sumadiase melaporkan. Ya, sementara itu sidang kasus dugaan suap sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah dengan 3 orang terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta memasuki tahap penuntutan. 3 terdakwa tersebut adalah anggota DPR dari fraksi Golkar Khairunisa yang dituntut 7 tahun 6 bulan penjara serta Bupati Gunung Mas Hambit Binti dan pengusaha Cornelis Nalau masing-masing dituntut 6 tahun penjara. Pengadilan Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang kasus dugaan suap sengketa Pilkada Gunung Mas di Kalimantan Tengah. Adapun agenda sidang hari ini memasuki tahap penuntutan terdakwa Khairunisa oleh JPU KPK yang dianggap terbukti menjadi perantara pemberi suap sekitar 3 miliar rupiah dari Bupati Gunung Mas Hambit Binti dan pengusaha Cornelis Nalau Antun kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar. Pemberian suap tersebut supaya mempengaruhi putusan sengketa gugatan Pilkada Kabupaten Gunung Mas. Atas perbuatannya, JPU menuntut anggota dari fraksi Golkar tersebut 7 tahun 6 bulan penjara, serta denda 500 juta rupiah. Menyikapi tuntutan JPU, Khairunisa enggan memberikan tanggapan. Nanti aja mas. Ya 7 tahun 6 bulan mas. Ya nanti saja mas. Nanti saja, masih ada waktu mas. Ya udah. Nanti aja mas. Jadi menerima 7 tahun. Nanti kabelnya putus tuh mas. Sementara itu dalam sidang yang berbeda untuk kasus yang sama terdakwa Hambit Binti yang merupakan Bupati nonaktif Gunung Mas dan pengusaha Cornelis Nalau Antun masing-masing dituntut 6 tahun penjara serta denda 200 juta rupiah karena terbukti menyuap mantan Ketua MK Akil Mukhtar sebesar 3 miliar rupiah melalui anggota DPR dari fraksi Golkar Khairunisa. Menyikapi tuntutan tersebut, Hambit yang bersedia memberikan keterangan mengaku pasrah. Ya, memang cuma kan patut kita hargai itulah keputusan yang terbaik. Walaupun kita selaku korban yang menyadari itu, cuma kita tetap menghargai tuntutan jaksa, saya kira itu, dan ini kan masih belum final. Dari Jakarta, Maria Magdalena dan Ketut Sumadiase melaporkan. Ya, kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya, diantaranya Yusril Iza Mahendra dan Rizal Ramli mendukung digelar konvensi rakyat untuk calon presiden. Informasinya setelah yang satu ini.